Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan bernapas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kali ini ya ada pepatah ya yang berbunyi ya, al ilmu nurun al jahlu dulmatun ya, artinya ilmu itu cahaya, bodoh itu kegelapan ya. Sajak-sajak para ulama ya. Dan itu ya, kita sebagai warga Indonesia ya, kita dibodohi ya, supaya gelap masa depan ya. Dari mana pembodohan itu dimulai ya? Dari buku sejarah yang diselewengkan ya, seperti Belanda menjajah 350 tahun. Bentuk POC itu ya tidak sampai mencapai 200 tahun. Artinya ya, kenapa kita menelan informasi-informasi ya yang dipaparkan oleh umum tentang hal itu, kita menelan gitu. Kenapa? Pertanyaannya. Nah, kalau kita membahas tentang ilmu itu cahaya dan bodoh itu kegelapan, ya kita itu gelap dengan informasi-informasi yang diperoleh. Ya, maka dari itu ya kita mengajak, mari kita cahaya itu kita buka supaya menerangi hati kita untuk bisa memaparkan, untuk bisa melihat apakah benar fakta itu apakah ada motif lain. Nah, maka dari itu kenapa, pertanyaannya kan seperti itu, kenapa sampai buku sejarah ya menerangkan 350 tahun, dasarnya dari mana? Seperti itu, mari kita buka. Sedangkan di 350 tahun itu, sebelum Indonesia merdeka itu, adanya apa? Adanya kesultanan-kesultanan yang tidak ingin mereka tulis di buku sejarah. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu sangat banyak. Ya, coba kita cek Banten ya, runtuhnya itu tahun berapa? Dan POC terbentuknya di Belanda itu tahun berapa? Dan POC ke Indonesia itu di tahun berapa? Nah, oke, kita coba lihat ya di Google. Ya, kita lihat di Google ya. Pemerintah Kesultanan Kerajaan Banten yang berkuasa selama 290 tahun kurang lebih ya. Dimulai sejak Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu tahun 1526 sampai tahun 1816, dan saat berdirinya Keraton Serasan sebagai pusat pemerintahan. Nah, jadi 1526 sampai 1816, kurang lebih 290 tahun. Dan coba kita hitung 1816 pada saat runtuhnya Banten, Belanda menguasai sampai 1945 aja lah. Ya. Jadi rumusnya itu 1816 diambil 1945. Berapa tahun ya sisanya ya? Itu juga belum diambil sama Jepang. Beberapa bulan ya. 18 berapa tadi?
1816 diambil Indonesia merdeka 1945. Jadi sisanya 129 tahun ya. Jadi jauh dari 350 tahun sampai 129 tahun. Logika ya. Jadi jangan sampai kita gelap dengan informasi dan informasi itu kita main makan aja. Itu kita ambil satu versi ya, kita ambil lagi dari versi terbentuknya VOC ya di Belanda tanggal 20 Maret ya 1602. Nah, 1602 itu di Belanda, masih di Belanda, belum ke Indonesia. Oke, sekarang masuk ke Indonesia ya. VOC masuk ke Indonesia pada tahun berapa? VOC masuk 1603. Nah, disitulah. Jadi apakah VOC langsung menjajah? Tidak. Mereka itu ya berusaha untuk bekerja sama dulu dengan pedagang-pedagang kerajaan-kerajaan di Indonesia, di Nusantara. Ya. Jadi 1603. Misalkan mereka masuk langsung ke Indonesia, belum menjajah ya. Kita ambil aja dari 1603 ya. Diambil kemerdekaan Indonesia 1945 342. Nah, jadi itu sangat lebih meskipun mereka baru masuk ke Indonesia sudah menjajah, tidak. Ya. Dari Indonesia itu ada namanya perlawanan, peran-peran kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam. Ya, yang menolak adanya penjajahan di bumi ini. Ya, sampai-sampai ya Banten ya tadi itu runtuhnya itu tahun runtuhnya Banten itu tahun 1800-an ya. Jadi sekitar 100 tahun di situ Indonesia baru menjajah ya setelah runtuhnya kesultanan ya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, jadi itu salah satu versi contoh ya kejanggalan sejarah pada umumnya. Jadi itu salah satu contoh. Dan banyak yang contoh-contoh yang lain yang telah diselewengkan ya. Apalagi tentang Islam. Ya, apa tujuan mereka? Tujuan mereka itu supaya Islam itu seolah-olah tidak membekas di tanah air. Karena khawatir Islam itu akan menyebar, akan menang. Gitu. Akan membuat suatu keadilan di bumi Indonesia khususnya ya. Makanya dari itu kita sebagai muslim ya, tentunya kita tidak bisa jika informasi itu salah kita benarkan. Mari kita benarkan. Dengan cara apa? Dengan cara kekuatan apapun yang kita miliki. Jangan sampai kita sudah salah kita sebarkan lagi. Sebarkan lagi. Maka itu akan mendapatkan pahala ya, pahala yang buruk. Kalau pahala jariah itu terus mengalir, pahala-pahala kebaikan. Dan ini pahala-pahala keburukan yang akan mengalir. Sehingga dosa-dosa kita itu akan semakin bertambah. Maka dari itu ada fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi artinya
ya, perkataan yang tidak mendasar kita menyebarkan, kita mengajarkan atau kita menyebarkan, dan mereka mengakui mendoktrinasi, ya, maka itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, artinya seperti itu ya. Jadi kalau membunuh orang itu ya satu selesai. Tapi kalau ini lebih kejam, karena sejunjung sejarah ya turun temurun itu akan terbodohi, akan gelap. Maka dari itu al ilmu nurun al jahlu dulumatun, itu tadi. Ilmu itu cahaya, bodoh itu kegelapan. Cahaya itu seperti matahari. Matahari itu ya, kalau sudah menyinari itu terang semua. Ya. Sumbernya dari mana? Yaitu dari Al-Quran. Cahaya Al-Quran menerangi kita sehingga kita ya bisa terlihat, ya, kejanggalan itu bisa terlihat. Oleh karenanya ya, mari kita sama-sama ya membuka sejarah. Dan Belanda itu ya bukan hanya mengambil merampas sumber daya alam, tetapi mendoktrinasi ya para ulama, para santri, para penduduk, seperti salah satu contoh ya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu dibenturkan. Kata Belanda itu, wah, yang tidak pakai peci itu ya Muhammadiyah, tidak pakai sarung itu Muhammadiyah, ya. Sehingga seolah-olah Islam itu terpecah, furqoh, ya, bercerai-berai. Sedangkan ya jika kita mengikuti perintah Allah, kita itu sebagai muslim ya, baik itu dari organisasi Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Versis, dan organisasi lain sebagainya di Indonesia ya, itu tidak boleh bercerai-berai ya. Jadi tidak boleh seperti buih di lautan bercerai-berai, gampang untuk dicaplok oleh orang-orang musuh Islam. Maka dari itu kita hendaknya ya untuk berbaris dengan barisan yang kokoh. Supaya apa? Supaya kuat. Jadi kalau yang berpecah belah ya gampang untuk dihancurkan. Jadi marilah kita sebagai muslim ya mengokohkan kekuatan kita untuk tidak bercerai-berai, berada di barisan yang kokoh. Umpama ya, ada pohon kelapa, di bawahnya itu ada apel, di bawahnya ada apel, di bawah pohon kelapa itu ada buah apel yang tercecer. Dan kita, nah kebanyakan orang, mayoritas muslim itu mengambil dan langsung memakannya. Kenapa? Tidak mencari tahu dulu buah apel itu dari mana sumbernya. Apakah sumber ini dari Al-Quran? Apakah sumber ini lain atau dari musuh-musuh Islam? Setelah kita memakan ya menikmati rasa itu, akhirnya kita terlena oleh budaya-budaya ya, oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Sedangkan kebiasaan itu bukan dari ya pohon itu sendiri, bukan dari Al-Quran itu sendiri, tetapi dari pohon yang lain. Ya.
seperti agama dan budaya. Ya, itu jelas berbeda. Agama itu adalah din, aturan, dan budaya itu adalah kebiasaan. Dan itu tidak bisa digabungkan. Al-Furqan, ya, artinya pembeda. Ya, contoh, salah satu contoh. Ada gerhana, ya, gerhana bulan pada malam hari misalkan. Ya. Sunatullah, Rasul mengajarkan kita untuk sholat gerhana, sholat sunnah gerhana. Tetapi budaya mengajarkan kita untuk masuk ke kolong bagi orang-orang yang hamil. Nah, itu salah satu contoh yang keliru. Jadi budaya itu tidak bisa disamakan dengan agama. Agama itu adalah suatu perintah, ya, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk diaplikasikan, dipakai, diterapkan di mana? Di bumi Allah. Agar apa? Agar selamat, agar Islam. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin orang Islam tidak mengikuti aturan akan selamat? Tidak bisa, bro. Ya. Oke. Jadi kembali kepada pohon. Ya, pohon itu, ya, pohon kelapa. Seharusnya kan kita curiga, ini apel dari mana ini? Gitu. Ini tidak ada pohonnya. Sumbernya dari mana? Hah? Apa perintahnya? Jangan sampai kita tidak ada perintah dari Allah, tetapi kita melaksanakan. Seperti tadi contohnya, melaksanakan budaya. Akhirnya mengikuti ke kolong meja, ke kolong kasur, ya, supaya bayinya tidak demong katanya. Nah, itulah adalah prasangka. Prasangka itu kalau kita lihat dari Al-Quran itu adalah dosa. Ya, masuk dosa. Prasangka. Jadi orang-orang yang tidak ada dasarnya, tidak jelas dari dasarnya, itu adalah ajaran nenek moyang. Nenek moyang itu yang tidak jelas dasarnya. Kita sebagai muslim hendaknya kita tahu. Jadi suatu perintah itu, ya, suatu perintah dari Al-Quran, dan kita bila melaksanakannya itu mendapatkan pahala, ya, dan jika tidak melaksanakan mendapatkan dosa. Dan yang dicontohkan Rasul itu adalah mendapatkan sunnah pahala sunnah. Itu adalah takwa. Jadi saya perjelas kembali, ya, itu yang kebiasaan kita memakan suatu budaya, ya, tanpa kita jelas itu perintahnya dari mana, ya, di dalam kitab apa, ya, terus, dan itu adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan pada saat hari-hari tertentu. Kita sebagai muslim hendaknya kita lebih jeli. Oke. Dan ini cukup populer, ya. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Artinya barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah tidak ada perintah dari kami Nabi, ya, maka tertolak. Ya. Saya ulangi, ya, barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah tidak ada perintah dari kami, kata Nabi itu, maka tertolak. Nah, jadi jangan sampai kita, ya, melakukan suatu
yang menganggap ibadah tetapi tidak ada perintah dari Allah, tidak dicontohkan oleh Rasul, ya. Dan itu misalkan berbagai macam suatu hidangan atau kita ya ada keluar dana yang banyak, ya, tetapi tidak masuk, tidak tercatat, artinya tertolak, ya. Jadi sangat disayangkan, ya. Oleh karenanya ya seperti apel tadi, ya. Jadi kalau apel yang terjatuh tidak ada pohon apel, ya jangan sampai kita memakannya, ya. Jangan sampai kita ya melaksanakan meskipun itu ya sudah menjadi budaya, ya. Karena budaya dengan agama itu sangat berbeda yang telah dicontohkan tadi, ya. Jadi kita harus tahu dulu ini pohonnya dari mana, dasarnya dari mana, sumbernya dari mana, ya. Apakah ini masuk ibadah? Apakah kita perlu untuk melaksanakannya? Apakah ini ada nilainya yang bisa dipertanggungjawabkan di akhirat? Nah, ataukah ini adalah budaya-budaya luar, budaya-budaya bukan Islam? Karena Islam itu tidak pernah memberatkan, ya. Dan jika kita telah misalkan ya mengikuti ajaran nenek moyang yang tidak jelas dasarnya, nah, maka mohon maaf kata Rasul, tolak, bukan ajaran Islam. Meskipun di dalamnya ada ya yasinan, ada wirid, ada kalimat-kalimat tauhid di dalamnya, ya, tetapi tertolak. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Mari kita berevaluasi sebagai muslim yang tentunya ya kita melihat sirah nabawiyah, perjalanan Rasul seperti apa, dan Rasul itu bagaimana untuk menegakkan syariat Islam, ya, untuk menyebarkan rahmatan lil alamin, ya, melalui berbagai macam metode dakwah, ya. Dan itu adalah ya seperti yang Rasul sampaikan kepada kita bahwa kita hendaklah berhati-hati, ya. Kata Rasul itu bagaimana? Jika ingin selamat, ya, kutinggalkan dua pusaka. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Pegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi itu dasar daripada seorang Islam, ya, tidak bercampur kemana-mana, ya, tidak mengadopsi ajaran lain. Al-Furqan, pembeda, dikumandangkan azan pertama di dunia, ya. Itu ada seorang bermimpi, ya, untuk diisyaratkan ya seperti yang sekarang kita dengar, ya, tidak mengikuti mengumpulkan orang dengan api, tidak mengumpulkan orang dengan trompet, tidak mengumpulkan orang dengan lonceng, karena Al-Furqan, pembeda, ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Islam itu pembeda untuk masalah akidah, ya, untuk masalah ibadah itu memang harus jelas ada dasarnya, tidak sembarangan, ya. Maka oleh karenanya ya kita sebagai muslim hendaklah ya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti perintah Allah, ya, suri tauladan yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana kita melihat suri tauladan yang baik itu? Ya, kita mendekatkan diri, ya. Contoh, salah satu contoh kembali, ya. Kita ada misalkan kita buat rumah, ya, buat rumah, dan tetangga itu
ada orang tetangga yang sering bersedekah ya, baik dan ya tampan atau cantik lah ya. Tapi kita tidak tahu cara beliau, tidak tahu suaranya, tidak tahu ya, tidak pernah melihat. Apakah kita bisa memvonis ya mereka itu baik? Tentunya tidak. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat meskipun dekat, tidak bisa mendengar, tidak bisa tahu kesehariannya seperti apa. Bagaimana kita bisa memvonis atau menggarisbawahi tetangga itu baik? Nah, oleh karenanya bagaimana caranya? Kita harus mendekati ya, seperti kita ingin tahu Rasul tetapi kita tidak mencari tahu. Mencari tahunya dari mana? Ya dari kisah-kisah perjalanan, ya membaca sirah nabawiyah, ya perjalanan Rasul seperti apa, sunnah-sunnah Rasul itu apa aja, dan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Cahaya itu menyebar kepada ya otak kita, menyebar kepada hati kita, menyebar kepada semua anggota ya, termasuk wawasan kita. Jadi terterangi, sehingga jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang misionaris ya, orang-orang yang Illuminati, orang-orang yang dajjal ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Kita harus tafakaru, yaitu tidak bercerai-berai, harus ya mengokohkan barisan dengan barisan yang kokoh, sehingga bangunan itu akan tercipta dengan yang kokoh ya. Oleh karenanya ya, kita sering mendengar bahwa Islam itu yang baik itu adalah sunnah wal jamaah. Nah, apakah sunnah itu? Sunnah itu adalah mengikuti semua yang diajarkan ya Rasul. Bukannya hanya diajarkan, tetapi perilaku-perilaku Rasul juga diikuti. Ya. Dari tata cara Rasul bangun sampai bersosialisasi, dan Rasul tentang berpolitik, tentang bermuamalah ya, tentang berjual beli, sampai Rasul pun ya ada masalah ya, tentang ada umat muslim yang melanggar, bagaimana tindakannya supaya jerak. Nah, itu yang harus kita lakukan pada saat ini jika kita mengakui bahwa Islam wal jamaah itu dengan cara Islam ya mengikuti sunnah Rasul dengan cara berjamaah. Berjamaah itu seperti apa? Seperti sholat. Adanya pemimpin ya, adanya pemimpin. Pemimpin baca Al-Fatihah, kita mengikuti pemimpin baca Al-Fatihah. Pemimpin ruku, kita mengikuti pemimpin ruku. Pemimpin sujud, mengikuti pemimpin sujud. Karena imam itu bertanggung jawab. Salah satu contoh, kita ya lupa baca Al-Fatihah dalam sholat, dan imam itu yang menggantikan pahala kita, sehingga bacaan kita itu ya tergantikan oleh imam ya. Bagaimana kok imam itu misalkan dalam tata caranya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh ya, di bacaan sholat ya, ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan bismillahnya ya ada yang didohirkan ya, ada sebagian ulama juga yang dilafazkan ya, ada juga yang tidak dibunyikan. Tapi bacaan basmalah dalam Al-Fatihah itu
dilakukan ya, tetapi tidak diperdengarkan bismillah itu. Maka ada sebagian ulama yang tidak memakai bacaan bismillah di dalam surat-surat setelah bacaan Al-Fatihah, seperti surat An-Nas, surat yang lain. Dan juga ada yang memakainya, ya silahkan saja ya. Tergantung kita meyakini, ya meyakini bacaan bismillah itu ada tidak di dalam surat itu. Ya. Satu surat itu ada, jika kita meyakini ada, maka silahkan dibacakan. Dan kalau tidak meyakini bahwa itu tidak ada, ya silahkan bisa tidak memakainya. Dan ada juga yang tidak memakai ya kunut misalkan. Nah, dan kunut itu ya ada sejarahnya juga ya. Jadi ada sebagian pada saat itu ya ada di kalangan Yahudi meminta ya kepada Nabi Muhammad untuk memberikan suatu utusan kepada mereka ya, untuk mereka ini untuk mengenal Islam, untuk belajar tentang Islam. Maka Rasul mengutus ya beberapa seorang sahabat penghafal Al-Quran ya untuk mengajari atas permintaan mereka. Setelah nyampe di sana ternyata para penghafal Al-Quran, utusan Rasulullah SAW itu terbunuh, ya. Sehingga dari situ, Rasul itu ya marah, ya. Dan ada beberapa sahabat yang mengusulkan didoakan ya Rasul pada saat sholat. Nah itulah pertama kali adanya kunut. Maka didoakanlah atas permintaan para sahabat di dalam sholat. Dan bukan yang sekarang kita kenal ini di dalam sholat subuh, tetapi di sholat-sholat yang lain 5 waktu itu Rasul mendoakan bersama para sahabat atas permintaan para sahabat ya. Adanya doa kunut. Isi doa kunut itu apa? Kunut najilah, kunut mendoakan mereka agar mereka mendapatkan bencana ya, sirah nabawiyah ya, atau sunah-sunah ya yang lain, bahwa pertama kali adanya kunut itu di mana ya, kejadiannya seperti apa dan atas permintaan siapa. Nah itu sampai 1 bulan sampai turunnya ayat surat Al-Imran ya. Jadi surat Al-Imran ya, Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ya, ayat 128. Jadi setelah turun ayat Al-Imran ayat 128 tadi ya, maka dari situ Allah menegur ya. Coba kita buka ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, kata Allah kan. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Nah, dari sini ya. Jadi itu bukan urusan Muhammad, kata Allah, untuk mendoakan mereka di dalam sholat. Ya, itu adalah urusan Allah. Apakah Allah menerima atau tidak, itu urusan Allah. Ya, yang jelas tidak patut ya seorang Rasul, tentunya Nabi Muhammad SAW, untuk mendoakan, apalagi itu di dalam sholat. Jadi setelah itu Rasul tidak melakukan kunut lagi, tidak mendoakan lagi, karena sudah turun ayatnya. Kita bisa baca ya dari Asbabul Nuzul. Ya, Asbabul Nuzul ayat tersebut, tafsir Ibnu Katsir ya.
Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kitabnya yang isinya menunjukkan bahwa kekuasaan dunia dan akhirat hanya milik Dia semata. Tidak sekutu baginya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sedikit pun campur tangan dalam urusan mereka, yakni bahkan semua urusan itu hanya kembali kepada, seperti yang diungkapkan dalam ayat ini, yaitu firman-Nya, karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan kami yang menghisab mereka. Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat 40. Bukanlah kewajibanmu menjadi mereka mendapat petunjuk, tapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang kehendakinya. Surat Al-Baqarah ayat 272. Serta berfirman-Nya, sesungguhnya kami tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Al-Qasas ayat 56. Bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan doa berikut ketika beliau mengangkat kepalanya dan ruku pada rakaat yang kedua ya dari sholat subuh. Ya Allah, laknatilah si Fulan dan si Fulan. Nabi SAW mengucapkan doa tersebut sesudah membaca, semoga Allah mendengar, memperkenankan bagi orang-orang yang memujinya. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Maka Allah menurunkan firman-Nya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dan urusannya. Mereka itu ya, Al-Imran ayat 128 hingga akhir ayat ya. Dari sinilah ya kita bisa baca ya, banyak sekali ya di Asbabul Nuzul, di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Jadi setelah surat Al-Imran ayat 128 turun, dari situlah ya kunut itu berakhir. Jadi dimansuhkan ya, tidak dipakai lagi. Dan juga ya kita bisa kalau untuk sholat ya, jika dasarnya seperti ini, jika ada perbedaan pendapat atau perbedaan suatu amalan ya, perbedaan suatu bacaan dan perbedaan suatu perbuatan ya, aplikasi dalam sholat ya berbeda, maka kata Rasul seperti apa ya, kamaru ayatu yusolli, artinya apa, sholatlah engkau sebagaimana aku sholat ya. Dan sholat itu ya dimulai dari amanah ya, dimulai dari niat dan diakhiri dengan salam. Itu sholat Rasul. Jadi bukan dimulai dari usolli ya, tetapi dimulai dari niat. Niat itu dari mana? Niat itu ya tempatnya dari hati. Dari hati. Mulai Allah dari hati. Makanya jangan heran ya bila ada seorang misalkan ustadz yang langsung sholat tidak membaca usolli ya, karena niatnya itu langsung dari hati ya, tempat niat itu dari hati. Kamaru itu yusolli, kata Rasul, ini dasarnya ya, sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Jadi baik laki-laki atau perempuan sama tata caranya, mengikuti pola Rasulullah. Dan bagaimana kalau berbedaan pendapat ya, misalkan Imam Syafi'i seperti ini, Imam Hambali seperti ini, Imam Nawawi seperti ini, Imam Maliki seperti ini. Nah, itu kita harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu suatu perintah dari Allah. Bagaimana dasarnya? Oke, kita buka lagi ya. Ya, dari mana dasarnya? Jika kita ada ya perlainan pendapat dari ya ibadah ritual, ibadah sosial dan ibadah yang lainnya, jika ada perbedaan, Islam itu sangat simpel ya. Allah itu sudah tahu beberapa tahun yang akan datang misalkan akan ada perbedaan pendapat, perbedaan mazhab dan lain sebagainya. Dan solusinya apa? Solusinya mengikuti petunjuk. Petunjuk itu dari mana? Dari Al-Quran
ya. Dari di Al-Qur'an surat An-Nisa ya, surat keempat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan ya. Pemegang kekuasaan ini di sini ya mengikuti hukum aturan Allah ya. Bukan mengikuti aturan selain daripada Allah. Di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu ya, baik sesuatu itu tadi tuh dari sholat, tata cara sholat kok berbeda ya, tata cara puasa atau dan cara lain sebagainya, atau tata cara ya ritual-ritual ya, keagamaan ya, maka kembalikanlah kepada Al-Quran ya, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di sini sudah jelas ada solusi dari permasalahan ya. Jika ada kelainan, ada perbedaan pendapat ya, ada perbedaan secara ibadah ini misalkan sholat sunnah tarawih itu ada 11 dan yang di sana itu ada 24. Kita mengikuti yang sana aja yang banyak. Nah, banyak itu belum tentu benar. Dan kebenaran itu hanya milik Allah. Dan kebenaran itu adalah ya yang ada perintah dan yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu berapa? Nah, Rasul itu berapa? Berapa rakaat? Rasul seperti apa? Berjamaah atau tidak? Nah, dan bagaimana? Ada yang 11 dan ada yang 24. Nah, jadi Rasul itu ya, setiap sholat taraweh ya, biasa Rasul itu menunggu untuk adanya turun firman ya, karena firman itu bertahap dan di bulan-bulan Ramadan itu adalah turun nuzul Quran, turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan kebanyakan ya. Nah, dan disunahkan untuk melaksanakan perintah surat sunnah taraweh ya. Dan Rasul itu belum pernah berjamaah pada saat sholat taraweh. Kadang di rumah, kadang di Masjid Nabawi ya. Khalifah Umar ya radhiyallahu an melihat kok ini berceceran ya sholat tarawih ini, ada yang di rumah, ada yang di masjid ya, dan berceceran masing-masing, sehingga Umar itu ya berinisiatif. Pada saat itu Umar itu adalah ya Amirul Mukminin, amir pemimpin Islam ya, pengganti daripada itu Abu Bakar As-Siddiq, dan diganti pula yaitu Umar bin Khattab ya. Dan setelah melihat ya tata caranya sudah masing-masing ya, akhirnya mengajukan syuro syuasa ya, rapat bagaimana ini solusinya. Nah, berijtihad ya. Dan akhirnya dikumpulkan para ya kabinet ya, para menteri-menteri ya. Dan disitulah merucut keputusan dan sholat tarawih itu berjamaah. Nah, dengan berjamaah itu akhirnya sampai sekarang
ya sholat itu berjamaah. Jangan sampai ya menjadi perpecahan, sehingga ya Allah itu ya mengabadikan dari surat An-Nisa ayat 59 tadi, bahwa jika ada perbedaan pendapat maka ya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah itu apa? Mengikuti perintah, mengikuti tata cara Rasul. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dasarnya tadi itu sholat itu ya kamaru ayati sholi, ya sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Dan yang dicontohkan oleh para pemimpin ya, jika setelah meninggal dunia maka ya pergantian tata cara itu berbeda, maka itu bisa menjadi suatu ya perbedaan. Maka dari itu Allah memberikan solusi dari surat An-Nisa ayat 59, kembalikanlah jika berlainan pendapat, kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu adalah solusi ya. Dan itu adalah dasar bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan dalam keislaman. Itu sangat gampang ya, ada solusinya. Jadi jika sudah berlainan pendapat ya, jangan sampai kita, wah itu mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Nawawi, mazhabnya Imam Maliki, Imam Hanafi, dan coba kita rasio memakai pikiran kita ya yang lebih jernih. Keempat mazhab imam besar ya, beliau ini mengikuti siapa ya? Mengikuti Rasul tentunya ya. Karena apa? Karena seorang muslim itu yang berpegang teguh kepada dua pusaka, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jika tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ya, tidak dikatakan menjadi umatku ya. Nah, yang keempat itu mengikuti siapa ya? Mengikuti Rasul. Sama, ajaran kita itu sama, satu. Muslim itu tidak berpecah belah.